wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elza Fitri Agustina dengan NIM 1244004073 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam semester 4. Jadi, pada mata kuliah sejarah dakwah ini, by the way aku dari kelompok 6, aku bakal menjelaskan sedikit tentang media dakwah Islam di Indonesia. Jadi, perjalanan dakwah di Indonesia ini tuh sangat dinamis, terus, ngikutin perkembangan sama teknologi dari perubahan sosial di masyarakatnya. Tapi secara garis besar, aku bakal menyimpulkan ada 3 peta, di era utama. Nah, yang pertama ini tuh ada era klasik, yang di mana era klasik ini tuh, awal masuknya Islam. Jadi pada masa awal pembaruan Islam di Nusantara ini tuh, para ulama sama bukan saudagar kaya ya teman-teman, saya lupa. Pada jadi para ulama sama saudagar tuh, menggunakan saluran-saluran kultural sama sosial buat nyatuin kehidupan sehari-hari sama masyarakat. Nah, yang pertama ada dari perdagangan sama perkawinan. Jadi, perdagangan sama perkawinan itu jadi kunci utama buat para ulama tuh, berinteraksi personal sama keteladanan akhlak. Kalau kita sering bilang mah dakwah bilhal, dakwahnya tuh secara langsung gitu yang terlihat. Terus yang kedua ada, lewat seni budaya. Kan kalau di Indonesia tuh kita sering banget itu ya, tahu kayak Wali Songo. Nah, jadi di Wali Songo tuh khususnya Sunan Kalijaga tuh pakai wayang kulit, gamelan, sama sastra daerah. Eee, ini tuh disisipin buat, nilai-nilai tauhid, tapi buat ajaran Islam tuh mudah diterima, eee, jadi ajaran Islam tuh biar mudah diterima, tanpa ngapus identitas lokalnya. Terus yang ketiga ada, pendidikan tradisional, kayak pendirian langgar, masjid, sama pondok pesantren. Ada pondok pesantren yang berdiri di Sodogiri tuh yang berdiri kayak sejak abad ke-18. Itu tuh jadi pusat, kader dai secara bertatap muka gitu. Nah, jadi, era yang kedua ada era konvensional sama cetak. Ini tuh terjadi pada abad ke-20, yang di mana seiring masuknya teknologi modern sama ada gerakan pembaharuan Islam. Jadi, media dakwah tuh mulai memanfaatkan komunikasi massa kayak media cetak nih, contohnya kayak, munculnya surat kabar, majalah keagamaan, buku, sama selembaran yang diterbitkan sama organisasi masyarakat, kayak Muhammadiyah, NU, sama Persis. Nah, jadi di era kontroversial sama cetak pada abad ke-20 ini tuh ada media elektronik yang di mana media ini tuh memanfaatkan radio dalam komunitas Islam serta mimbar-mimbar khutbah di televisi. Kayak kan dulu tuh ada TVRI. Nah, dakwah pada era ini tuh didominasi oleh komunikasi salah satu arah tokoh agama terkemuka kepada jamaah luas. Biar kayak, kita tuh nggak, ini lihat dakwahnya secara langsung, tapi kita juga bisa lihat dakwah itu dari jarak jauh, yaitu melalui televisi, radio, kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi kan tadi aku udah jelasin di abad ke-20 itu ada, konvensional sama cetak. Nah, sekarang di abad ke-21 ini ada dakwah di era digital sama kontemporer. Jadi, dakwah kontemporer sama digital ini tuh, eee, sangat ini sangat mempengaruhi perubahan besar ya. Kayak di Indonesia tuh mengalami pergeseran radikal sama, menuju digitalisasi demi menjangkau masyarakat modern terus, dan generasi muda. Terus, ada 3 di sini tuh aku bakal jelasin ada 3 di era digital sama kontemporer ini tuh. Yang pertama melalui media sosial kayak Instagram, TikTok, Facebook. Dulu tuh kita kenalnya, Twitter ya teman-teman, tapi sekarang kita, bilangnya
X. Terus, kayak TikTok, sama Instagram itu tuh jadi sarana utama buat nyebarin potongan-potongan ceramah pendek, infografis berbasis dalil, sama kutipan-kutipan motivasi Islam. Nah, yang selanjutnya ini ada streaming dan audio. Jadi, streaming dan audio tuh punya sarana kayak YouTube. YouTube tuh kayak masjid digital, tempat baru pengajian. Terus ini tuh dari YouTube ini tuh bisa diunggah sementara ke Spotify atau platform podcast lainnya lah. Ini tuh kayak kan nanti jadi dakwah audio. Nah, dakwah audio ini tuh bisa membuat kita mendengarinya jadi kayak lebih fleksibel. Terus kita bisa dengerin dakwah audio ini tuh sambil ngelakuin apapun kayak masak, sambil ini, kita bisa dengerin dakwah pas kita lagi ngapain apapun gitu. Di selanjutnya ini ada ekosistem aplikasi Islam. Jadi ini tuh jadi kehadiran aplikasi mobile ini tuh kayak Al-Qur'an digital, pengingat waktu sholat, sama kalkulator zakat. Terus ada nih satu lagi, kita bisa belajar ngaji online, teman-teman. Kan biasanya kita tuh ngaji langsung, ada gurunya. Ini kita bisa belajar online, di rumah juga bisa. Nah, ini tuh memudahkan kita untuk mengintegrasikan ibadah dalam keseharian kita gitu. Biar kita kayak, "Oh, aku mau ngaji, tapi aku lagi ada ini." Kita bisa ngaji di tempat itu sekalipun teman-teman, karena tadi kan aku sudah bilang ada, eee, Quran digital. Terus ada tantangannya nih teman-teman dari si dakwah digital ini tuh juga. Jadi karena melimpahnya informasi di internet, jadi tapi kita sebagai masyarakat juga harus lebih selektif untuk memilih si dakwah tuh, mana dakwah yang benar dan mana dakwah yang salah. Jadi kita nggak boleh kayak, kita udah dimudahin nih dalam, mendengarkan dakwah atau apapun, tapi kita juga harus pintar menselektif dakwah itu. Kita juga harus bisa memilih biar kita juga nggak salah tangkap, apa yang kita, dengerin tuh bener apa enggak. Nah, jadi kalau secara ringkasnya teman-teman, media dakwah Islam di Indonesia ini tuh mengalami transformasi yang sangat signifikan. Tadi udah aku jelasin, yang pertama dari fondasi kultural. Ini tuh dimulai dengan pendekatan yang adaptif dan menyatu dengan budaya lokal, tadi kayak wayang sama pesantren. Terus ada perluasan massa, itu tuh tadi terjadi pada abad ke-20, yang di mana media ini tuh berkembang dari media cetak dan elektronik tuh untuk menjangkau jamaah yang lebih luas dan terorganisir. Nah, yang terakhir ada era digital tadi pada abad ke-21. Kini jadi pada masa kini tuh bergeser penuh ke platform digital, yang di mana media sosial ini jadi, mengutamakan kecepatan, kemudahan akses, sama komentar yang lebih interaktif. Nah, jadi perubahan ini tuh menunjukkan bahwa si perubahan dakwah-dakwah ini tuh menunjukkan bahwa, metode penyampaian dakwah di Indonesia tuh selalu fleksibel terhadap zaman, kayak ya udah ngikutin zaman aja, kayak enggak stuck kayak, zaman dulu kayak kita harus inilah segala, enggak, kita tuh sekarang bisa dengerin dakwah di mana pun sama kapan pun. Tapi tetep kita mau dengar dakwah secara langsung, mau dari YouTube, kita juga, harus tetap bisa menjaga inti ajaran, ajaran yang pendakwah itu kasih. Jangan kayak, "Ah, aku mah dengarnya di YouTube jadi gini." Kita juga kan tadi aku sudah bilang, kita juga, harus bisa ya memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang benar. Mungkin penjelasan dari aku tentang media dakwah di Indonesia dicukupkan sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.